Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dari channel Games Gadget. Hari ini spesial, gua mau bahas daily driver gua yang udah kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan ini gua pakai sebagai HP utama ya guys. Jadi gua kenapa pikiran untuk ganti lagi? Karena sebelumnya gua pakai Z Fold 4 kegedean, jadi gue pakai lagi yang kecil ya, tapi gue masih berpikir-pikir apakah beli Samsung yang Z Flip 5 lagi atau nyari flip yang lain. Akhirnya gue memutuskan untuk mencoba HP Oppo M3 Flip ini ya guys, yang warna putih. Kesan pertama menggunakan HP ini, gue sih ngerasa ini HP flip yang cukup menyenangkan ya guys. Kenapa? Karena memang dia bentuknya simple gitu ya, simple. Tapi simpelnya itu menurut gue keren. Jadi gue buka dulu ya guys untuk casingnya. Juga casingnya dari Oppo cukup bagus ya guys, mewah. Jadi memang HP ini tuh nggak terlalu berat sih, hampir-hampir mirip kayak Z Flip 5. Tapi memang dia bukan minus ya kalau gue sebut ya, jadi kayak dia tuh layarnya lebih kecil aja guys. Kalau Z Flip 5 kan memanjang nih, melebar. Nah tapi untuk Oppo M3 Flip ini dia kecil, tapi malah justru saat nonton YouTube kita bisa melihatnya secara lengkap gitu, full layar. Kalau Z Flip 5 kan hanya setengah tuh, di tengah-tengah. Kalau ini bisa full. Terus menyenangkannya lagi adalah dari buka layarnya ini cukup halus ya. Buka layarnya cukup halus, kemudian crease-nya. Nah ini crease-nya ini yang spesial menurut gua. Crease-nya itu nggak terlalu mendongkok ke dalam ya. Crease-nya menurut gua tuh masih sekilas sih nggak terlalu kelihatan kalau lagi dari bawah begini. Kalau dari depan sih juga nggak kelihatan banget ya. Tapi masih oke gitu ya, nggak kayak Samsung yang agak ngedongkoknya lebih tajam ke dalamnya. Ini sih nggak. Jadi juga flipnya juga bagus, magnetnya juga enak, nutupnya tuh enak gitu, ada bunyinya seperti ada magnetnya juga. Ini keren menurut gua untuk HP flip yang mungkin orang-orang lain jarang suka ya HP-nya. Terus HP Oppo ini kita lihat bodinya ya. Bodinya itu dari samping sebelah kiri. Sebelah kirinya itu ada seperti quick tombol ya, quick pemindahan seperti berdering, untuk silent, mode senyap, mode getar. Jadi tinggal geser aja. Kalau teman-teman mungkin kalau lagi mau rapat gitu ya, udah genting banget, udah cepet-cepet tanpa membuka HP, kita tinggal geser aja untuk kalau misalkan nggak mau ada gangguan notifikasi. Nah terus untuk sebelah kanan ada volume rocker. Ini cukup rigid ya, cukup bagus ya. Dan juga untuk fingerprint scanner sekalian tombol power. Jadi itu. Terus hintsnya kayak ada corak-corak gitu ya guys, corak-corak seperti gelombang. Ini cukup termasuk mewah ya guys untuk tampilannya, apalagi yang warna putih ini ya guys. Kemudian bagian bawah ada speaker yang kedua, speaker utama USB Type C, kemudian SIM card slot. SIM card slotnya itu ada 2 SIM ya guys. Bagian depan ada layar depan yang
kurang lebih kalau nggak salah 3 inch ya untuk bagian depannya. Kemudian ada flash kamera. Ini ada kamera, ada 3 guys. Jadi kamera untuk Oppo Find N3 Flip ini ada 3. Jadi dia spesial. Dia sudah didukung untuk kamera dengan Hasselblad. Hasselblad itu kayak merek kamera ya guys, yang sudah terkenal, yang sangat tua ya setahu saya. Jadi ada 3, ada lensa wide, ultra wide, dan teleskop. Jadi kameranya lengkap, termasuk HP flip yang lengkap kameranya ada 3. Jadi untuk hasilnya nanti gua tunjukin ke kalian. Untuk hasilnya menurut gua kameranya bisa diandelin banget ya guys. Jadi untuk bokehnya dapet, kemudian untuk ultra wide-nya mungkin kalau di terang gitu bagus, dan untuk teleskopnya itu yang masih wajar lah, artinya dia bisa 2 kali dan 5 kali zoom ya. Nanti gue cerita detail. Nah itu guys, jadi gue sangat menyukai HP ini, ditambah juga baterainya yang 4300, bisa tahan seharian guys. Surprise banget buat gue, makanya gue mencoba HP flip yang lain yang baterainya itu cukup besar, karena Samsung Z Flip 4 kan masih 3700 ya, kecuali Z Flip 6 yang udah 4000. Jadi gue pengen coba yang di atas 4000, dan bener seharian bisa bertahan dari pagi sampai malam. Malam itu gue ngecas sekitar mungkin baterai di 30%. Ini gue dengan ngecas yang kedua. Jadi gua itu nggak pernah ngecas di malam. Jadi gua ngecas sebelum kerja itu di pagi. Jadi gua bangun siap-siap mau ngecas tuh. Kemudian kalau sampai malam, kalau gua nggak aktif banget menggunakan HP gitu ya, hanya cuman media sosial aja, jadi gua ngecas di besok paginya lagi bisa tuh. Tapi kalau gue intens, gue pakai buat sedikit ngegame, kamera, kemudian YouTube gitu ya, terus-terusan gitu ya, di sore sekitar gue pulang kerja dia perlu dicas sekitar jam 4 jam 5 itu gue ngecas lagi sampai full. Nah malam gue ngecas, jadi gue pagi gue cas. Seperti itu guys siklus charging gue dengan HP ini. Kalau sebelumnya gue pakai Z Flip 5 itu gue mesti ngecas malam, paginya itu sudah 100%. Gue siang sekitar jam 2 gitu ya, jam 2 tuh suka jam 2 jam 3 gitu ya, gue ngecas tuh, karena sekitar baterai udah, karena gue nggak suka aja ya, nggak suka baterai itu udah kelihatan 40-30 gitu. Jadi gue pinginnya ngecas aja bawaannya ada gitu, karena casannya si Samsung ya memang masih 25 watt, nggak terlalu cepat. Nah ini sudah bisa terima di 44 watts. Kita dapat yang 67 watts, tapi kita hanya bisa masuk inputnya di 44 watt. Nah itu ya, jadi baterainya sangat menarik menurut gue. Jadi HP ini adalah HP flip yang bagus, kameranya bagus, terus bisa diandelin, apalagi perekaman dari mic-nya guys. Ini perekaman mic-nya menurut gue cukup baik. Ini gue merekam pakai HP Infinix Hot 50 Pro Plus yang 2K. Hasil mic-nya boleh kalian dengarkan. Dan perbedaan gue kemarin untuk unboxing yang Hot 50 Pro Plus itu merekam pakai yang Z Flip N3 Flip ini guys. Jadi kalian bisa mungkin perbandingan juga sebagai perekaman suaranya. Jadi itu aja guys untuk video quick reviewnya.
Semoga teman-teman yang ingin membeli HP ini bisa tergambarkan ya guys, gimana bagusnya dari HP ini. Dan untuk speaker, sorry ada kelupaan, speakernya sangat-sangat cukup lah, kencang gitu ya, kencang. Kemudian Dolby Atmos-nya kalau dipakein headset baru nyala. Kemudian plusnya apa lagi ya, tadi kamera nanti akan gue tunjukin hasil kameranya. Terus pengecasan cepat ya tadi seperti gue bilang. Cuman minusnya ada sedikit sih, kalau kalian balas WA itu tuh kecil banget di layar ini. Kalau masalah nyaman untuk balas WA itu mending di HP Z Flip. Jadi kalian bisa balas WA lebih oke lah. Karena gua tangannya besar, kalau untuk yang ini balas WA kecil banget guys. Mending kalau balas WA hanya ngintip-ngintip aja sih bisa guys. Ngintip terus kita nggak balas atau cuman melihat-lihat status gitu masih bisa. Sayangnya IG belum bisa nih guys, hanya WhatsApp aja. Gue tunjukin ya guys, jadi hanya WhatsApp, kemudian email, Gmail, Maps ya, kurang lebih segini tampilannya. Kemudian Netflix, Gojek gitu ya, masih ada lagi sih, mungkin bisa tambah lagi, tapi untuk Instagram setahu gue belum bisa nih guys. Nah untuk settingnya kita lihat dengan menggunakan layar depan, layar dalamnya. Nah ini ada beberapa kalender, OVO, Telegram, TikTok bisa guys. Ya jadi ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita taruh di layar cover depan. Oke guys, berikut kita lanjut ke kamera dulu ya guys. Berikut hasil kameranya. Ini contoh perekaman Full HD 60 fps dari Oppo N3 Flip. Untuk stabilisasi belum saya aktifkan, tapi udah cukup stabil di 1080 60 fps. Kalau dari perekaman ini sih cukup stabil ya. Saturasi warnanya baik ya. Untuk speakernya, untuk mic-nya Anda bisa dengar sendiri. Untuk Oppo ini memang saya ngerasain untuk perekaman mic-nya cukup bagus. Anda bisa dengar langsung ke video ini ya. Oke guys, ini lanjut ke perekaman Oppo N3 Flip di perekaman 4K 30 fps. Rekaman ini 4K bisa ke ultra wide. Kembali lagi ke wide. Zoom pun kita masih bisa. Ini yang 2 kali dan ini yang 5 kali. Kalau yang 5 kali saya rasa sih untuk ketajamannya udah berkurang ya. Walaupun ini ada sudah pakai lensa teleskop. Oke, kita lanjut di hasil OLED-nya seperti ini ya teman-teman. Dan kita lanjut ke reviewnya. Oppo Find N3 Flip ini
Gua saranin yang pilih yang warna, kalau kalian cowok sih pilih yang warna hitam aja guys. Kalau yang cewek bisa warna putih ini atau warna pink, ada 3 warna guys. Jadi buat yang warna hitam sih keren. Gue punya casingnya baru beli. Ini contoh yang untuk warna hitam guys. Cukup bagus ya guys, tuh yang warna hitam. Jadi kalau dipasang tuh keren gitu kalau yang, karena ini kan ini warna hitam nih kalau untuk yang warna hitam. Jadi bagus, terus juga ada casing yang bentuknya kotak gitu, jadi bisa terlindungi ya guys di hinge-nya. Tapi gue nggak terlalu suka, jadi tebel banget. Terus kemudian ini yang transparannya guys, yang warna transparan gue nggak terlalu suka sih. Gue sukanya yang bawaan karena ini tipis, jadi gue pakai yang ini aja, cukup melindungi bagian depannya. Tapi ya kalau kalian apik gitu ya, kalau kalian apik dan gak jatuh-jatuh sih saya aman. Mungkin kalian kalau mau bergaya gitu ya, kalau mau bergaya sedikit bisa pakai, gua ambilin sebentar guys. Jadi kalian bisa pakai yang buat di ikat pinggang, jadi di pinggang ini bisa dimasukin guys. Jadi ini gue waktu itu beli pakai yang Z Flip 5, ini bisa simpan begini guys. Jadi kita bisa cantolin di ikat pinggang kita nih guys. Jadi mungkin kalau kalian punya HP 2, yang ininya bisa ditempatin di sarung HP. Nah, yang untuk HP keduanya bisa ditantongin. Atau kalaupun kalian memang ini punya satu-satunya, bisa dipakai nih guys. Pakai casing ini semua bisa masuk. Jadi gua bisa menyarankan kalau kalian mau suka HP flip, silahkan beli ini. Tapi kalau untuk penggunaan jangka pendek hanya kalian buat ganti-ganti sih sayang, karena memang harganya kalau kalian belinya cukup tinggi ya, dan jual cukup tinggi, kalian jualnya juga mungkin agak sulit ya guys, karena peminatnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk pemakaian lama, saya rasa Oppo Find N3 Flip ini cukup menyenangkan ya guys. Dari kameranya sangat bagus, dari bodinya, dari layarnya, dari baterainya, dari pengecasannya, semuanya paket komplit menurut gua untuk Oppo Find N3 Flip ini. Ingin banget nyobain yang Fold, yang Foldnya ya guys, Find N3 Fold itu, cuman ya masih harganya cukup mahal ya, sekitar 15-16 juta. Jadi nanti dulu ya guys, mungkin lain waktu gua akan review kalau ada rezeki. Kalau kalian bisa bantu like, subscribe channel gua akan usahakan. Tapi ya karena channel gue masih kecil ya gak apa-apa, nanti dulu ya guys, kita coba untuk review HP-HP yang terbaru aja dulu ya guys. Oh ya, untuk yang Infinix Hot 50 Pro Plus itu akan gua quick review juga seperti ini, dan hasil kamera juga akan gua kasih tahu. Oke, thank you, terima kasih udah menonton Games Gadget. Selamat malam, pagi, siang, dan salam sehat buat kita semua. Yuk, pamit dulu guys.